Di tengah hamparan salju yang menutupi bekas pertempuran, Noan berlari sendirian kembali ke tingkat atas untuk mencari Rahel, meninggalkan Mike, warga sipil, dan Nino yang terluka di bawah. Sepanjang perjalanan, ia melewati jejak kehancuran, darah dan mayat yang tak mampu disembunyikan oleh salju. Ia akhirnya menemukan Rahel dalam kondisi mengenaskan. Kehilangan satu tangan dan kehabisan darah, Rahel mengungkapkan bahwa pemberontakan telah gagal karena kekuatan tersembunyi Ashlar yaitu mekanoid, meski konflik antara Ashlar dan Putri Jamilah sempat melemahkan pihak atas. Noan berniat membawanya pergi untuk mendapat pertolongan, namun Rahel menolak. Ia menyerahkan terminalnya dan menjelaskan rencana terakhir. Noan harus membawa kepala dan data dirinya kepada Ashlar, berpura-pura menjadi pahlawan yang menghentikan pemberontakan, agar bisa dipercaya para bangsawan dan mengambil alih kru kargo. Menurut Rahel, ini satu-satunya cara untuk memberi waktu bagi orang-orang bawah, agar tetap terlindungi dan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Karena menjatuhkan sistem tidak cukup hanya dengan mengalahkan satu pihak. Saat musuh mulai mendekat, Rahel yang semakin lemah memaksa Noan untuk menerima rencana tersebut, meski ia menolak dan tidak sanggup melakukannya. Dalam kondisi sekarat, Rahel terus mendesak Noan untuk bertahan hidup dan menjalankan rencananya. Ia menyuruh Noan memegang terminalnya erat-erat, mengingatkannya bahwa ada informasi tentang field di dalamnya. Satu-satunya petunjuk yang bisa ia kejar jika tetap hidup. Rahel kemudian mengakui semua kesalahannya sebagai pemimpin, mempercayai orang yang salah seperti Assad, membiarkan pengkhianatan terjadi demi mendapatkan senjata, dan secara tidak langsung menyebabkan banyak tragedi, termasuk insiden Bancroft yang ternyata dijebak dan dibunuh. Ia meminta Noan untuk membencinya, lalu memaksanya untuk menembaknya agar bisa hidup dan membangun kembali kru kargo, tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Tapi Noan menolak, tidak sanggup membunuh mentornya sendiri. Terlebih setelah kehilangan hampir semua orang, namun Rahel tetap bersikeras, menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus dosanya, termasuk kematian Julie, ibu Noan, yang juga ia akui sebagai akibat dari tindakannya. Saat Noan lengah dan mencoba menggenggam tangannya, Rahel diam-diam mengambil kendali atas situasi. Dengan sisa kekuatannya, ia memaksa akhir itu terjadi sesuai kehendaknya sendiri, mengakhiri hidupnya sebelum Noan sempat menghentikannya. Setelah Rahel tewas, Noan menjadi satu-satunya yang tersisa di medan bersalju. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara di sel yang sama tempat ibunya dulu ditahan. Dijaga ketat selama 2 minggu oleh berbagai pihak, pasukan Ashlar, pengawal kerajaan, hingga para konstruk, yang saling mencurigai dan memiliki tujuan masing-masing. Ketegangan antar kelompok membuat situasi buntu, yang justru memberi Noan kesempatan untuk tetap hidup tanpa dipaksa segera mengambil keputusan. Pada malam sebelum ia dibawa ke Dewan, seorang konstruk muda datang diam-diam dan menyampaikan pesan dari pemimpinnya. Permintaan maaf karena tidak bisa membantu lebih banyak, ucapan terima kasih karena Noan tidak menyerahkan terminal Rahel, serta satu pesan sederhana, lakukan apa yang ingin ia lakukan. Keesokan harinya Noan dibawa ke sidang dewan sementara yang dipenuhi para bangsawan, pengawal, serta perwakilan dari Babilonia dan aliansi komersial Akdilek. Jamilah menjelaskan bahwa Babilonia hadir sebagai mitra dan saksi, memberi bobot politik pada persidangan. Di sisi lain, Ashlar dengan tenang mengambil alih jalannya sidang, menunjukkan kepercayaan diri penuh setelah berhari-hari menekan Noan. Ashlar kemudian memutarbalikkan seluruh kejadian, menuduh Rahel sebagai dalang kerusuhan yang bersekongkol dengan bangsawan. Ia juga memposisikan Noan sebagai saksi utama sekaligus pahlawan yang menghentikan kekacauan tersebut. Sebelumnya, Noan telah dipaksa memilih, mengikuti narasi ini dan mendapatkan kekuasaan, atau menolak dan menghadapi eksekusi serta membiarkan rakyat bawah menderita. Ketika bukti dari Barbara diajukan untuk membantahnya, Ashlar segera menepisnya dan menghasut para bangsawan untuk mendukung versinya. Kerumunan pun terpecah. Sebagian membela Rahel, sementara yang lain mulai goyah, bahkan berbalik menghina Noan sebagai pengkhianat setelah mendengar ia disebut sebagai orang yang menjatuhkan mentornya sendiri. Tekanan sosial itu semakin mempersempit ruang geraknya. Di tengah kekacauan itu, ingatan Noan kembali pada masa lalu. Ibunya yang percaya pada Rahel, latihan keras yang ia jalani, konflik internal kru kargo, hingga semua pengorbanan dan kesalahan yang menumpuk.
Ia menyadari bahwa meski penuh dosa, Rahel tetap memilih jalannya demi perubahan, dan pada akhirnya mempercayakan harapan itu padanya. Bahkan jika diberi kesempatan kedua, Rahel mungkin tetap akan memilih jalan yang sama. Ancaman dari para penjaga, kemungkinan nasib tragis seperti Asad, serta risiko bagi orang-orang tak bersalah terus menghantui pikirannya. Namun di saat yang sama, pesan tersirat dari Jamilah, bahwa rakyat bawah masih dianggap penting oleh Babilonia, memberinya celah harapan bahwa pilihan lain masih ada. Saat Ashlar mendesaknya untuk berbicara, Noan teringat pertanyaan lama tentang masa depan yang ingin ia capai. Ia mengangkat kepala dan menatap seluruh ruangan, menyadari bahwa tidak ada jawaban yang aman, apapun yang ia pilih akan menentukan arah masa depan, bagi dirinya, bagi kru kargo, dan bagi semua orang yang tersisa, meski itu berarti menghancurkan dirinya sendiri. Rahel menimbun senjata-senjata itu karena dia menginginkan hak yang sama bagi orang-orang di tingkat bawah. Dia ingin membebaskan kita dari eksploitasi oleh kotak berkah dan sistem yang tidak adil. Dan penindas terburuk kita tidak lain adalah Ashlar serta rakyatnya. Dan kali ini tidak berbeda. Dia tidak hanya menggunakan senjata kelas militer yang dia miliki secara diam-diam untuk membantai kru kargo, tetapi dia juga mengirimkan pengawalnya untuk mengejar warga di dalam gerbong yang rusak. Setiap orang yang berdiri di belakang sana dapat memberikan kesaksian tentang hal itu. Merekalah yang selamat dari bencana tersebut. Mereka mungkin tidak tahu mengapa hal itu terjadi, tapi mereka pasti menyaksikan apa yang kau lakukan. Orang-orang di belakang segera tergerak, menggemakan pernyataan Noan dengan lantang dan mencerca pembantaian kejam tersebut. Melihat ini, Ashlar hanya menyeringai, tidak gentar. Tampaknya saksi kecil kita di sini telah dibujuk untuk berbohong. Rekam bangsawanku, apakah kalian ingat mengapa kita mendanai Aslam bertahun-tahun yang lalu? Cinta dan harapan. Ya, itu benar. Kami melakukannya karena kami ingin menyebarkan cinta dan harapan ke seluruh dunia. Apakah yang dilakukan kru kargo sejalan dengan niat kami? Tentu saja tidak. Kita semua harus bekerja keras untuk merebut kembali bumi dan membangun kembali zaman keemasan yang gemilang. Betapa memalukan dan egoisnya menghancurkan Aslam hanya karena sebagian dari mereka lelah. Dalam skema besar, tidak ada rasa sakit yang dialami seseorang yang layak disebutkan. Jika Noan tidak menyaksikan perjuangan dan penderitaan di tingkat bawah selama 17 tahun terakhir, dia mungkin akan bersikap tidak memihak dan visioner seperti para bangsawan. Saat sorakan dan tepuk tangan yang sudah dilatih mereda, Noan memainkan kartu asnya. Aku memiliki terminal Rahel. Apa? Aku sudah memeriksa catatannya, faktur, daftar, pesan, kontrak, dan notulensi selama 20 tahun semuanya utuh. Itu sudah cukup untuk membuktikan apa yang telah kau lakukan. Itu akan menunjukkan kepada semua orang siapa penindas sebenarnya, dan siapa yang telah mencoba membunuh para bangsawan yang tidak mau menuruti perintahmu. Itu jelas kau? Kamu anak julikan, ayahmu dulu bekerja untukku. Aku yakin, kami masih memiliki catatan kejahatannya. Dan juga, Rahel membunuhnya sebagai balas dendam sebelum kami bisa menjatuhkan hukuman. Ashlar kembali membuat keributan di antara kerumunan. Ibumu tidak pernah berhenti menyimpan dendam. Dia membantu Rahel memanipulasi buku dan menyalahgunakan persediaan. Kami semua memiliki catatannya. Untuk membalaskan dendam orang tuamu, kau tetap berada di sisi Rahel selama bertahun-tahun agar bisa mengarahkannya untuk memulai kerusuhan di waktu yang salah dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya sendiri. Jadi semuanya adalah pertikaian internal di dalam kru kargo? Apalagi yang bisa dilakukan rakyat jelata selain mengambil alih tempat kita dan menimbulkan masalah? Mereka semua sama, tidak berpendidikan dan vulgar. Cuma kekerasan yang mereka tahu. Dengar. Betapa mengerikan, benar-benar mengerikan. Semua bangsawan bangkit untuk mendukung Ashlar bahkan ketika dia baru saja membuat narasi baru untuk mengalihkan semua kesalahan ke Noan. Pernahkah kalian dengar kisah menyebut rusa sebagai kuda? Sang kanselir ingin menggulingkan raja, tetapi dia tidak tahu seberapa besar pengaruhnya di istana. Jadi, sebelum dia bertindak, dia menghadiahkan seekor rusa kepada rajanya sambil mengklaim itu sebagai kuda. Tentu saja raja tidak mempercayainya, jadi rektor bertanya kepada pejabat lain di pengadilan.
Apakah ini rusa atau kuda? Dan menurut kau bagaimana jawaban mereka? Sehingga banyak yang tidak sabar untuk menyetujui pendapat rektor bahwa itu memang seekor kuda. Kau mengira orang yang mengira rusa sebagai kuda itu bodoh, tapi itu justru trik terpintar mereka. Orang yang mengatakan kebenaran seringkali menjadi orang pertama yang akan mati. Kita kedatangan tamu dari Babilonia hari ini, jadi aku lebih suka tidak membuat keributan. Ini kesempatan terakhirmu untuk menyerahkan terminal itu. Tangan Noan dengan terminal tidak berhenti gemetar. Aku telah mengungkapnya. Apa maksudmu dengan tidak ingin membuat keributan? Mereka memang bekerja sama denganku sejak awal. Selama aku meyakinkan mereka setelahnya serta memberi mereka bukti yang masuk akal, mereka akan meninggalkan tempat ini dengan puas. Masuk akal katamu. Noan mencoba mencari harapan terakhir dengan menatap Jamilah, namun ia tetap diam dan tampak tertekan, bahkan para konstruk dan Aston tidak mampu membalas tatapannya. Di tengah kerumunan yang semakin liar, Noan menyadari bahwa hukum dan keadilan telah runtuh. Yang berkuasa hanyalah mereka yang memegang kendali atas kekuatan dan narasi. Meski begitu, Noan tetap mencoba untuk terakhir kalinya. Ia melemparkan terminal milik Rahel ke arah konstruk muda, berharap kebenaran bisa diselamatkan. Namun sebelum berhasil, tembakan dari kerumunan langsung menghantam tubuh, menjatuhkannya dalam luka parah. Dalam keadaan sekarat, Noan mendengar suara batin yang mempertanyakan pilihannya. Di saat yang sama, para penjaga mengamankan konstruk, sementara peluru lain menghancurkan terminal tersebut. Bukti yang menjadi harapan terakhir pun hancur dan diinjak-injak oleh kerumunan. Noan yang putus asa mencoba meraih pecahan itu, namun justru terluka semakin parah. Ia mulai meragukan pilihannya. Apakah seharusnya ia mengikuti rencana Rahel dan menyerah pada Ashlar? Namun ia menolak, karena itu bukan jalan yang ia inginkan. Dalam kesadarannya yang memudar, Noan menegaskan bahwa yang ia perjuangkan hanyalah dunia tanpa kelaparan dan penindasan. Namun harapan itu tenggelam bersama suara kerumunan, seolah seluruh mimpi rakyat ikut padam. Melihat Noan masih hidup, Ashlar dengan dingin memerintahkan agar ia dibuang dari kereta, mengakhiri segalanya. Salju lebat menutup segalanya saat kesadaran Noan memudar. Di ambang kematian, ia mengalami mimpi. Dalam mimpi itu, hanya dirinya yang mati, sementara semua orang lain selamat dan tetap hidup di Aslam. Namun mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Dalam bayangan lain, Noan justru selamat dari jatuhnya kereta, diselamatkan oleh seorang konstruk, sementara kunang-kunang mekanis melindunginya dari luka fatal. Ia terus merangkak sendirian di padang beku, menyadari bahwa semua orang yang ia kenal telah mati. Suara misterius kembali muncul, mempertanyakan pilihannya. Apakah ia menyesal? Dan apakah ia akan memilih berbeda jika diberi kesempatan lagi? Noan tetap diam, terjebak antara penyesalan dan keyakinannya. Suara itu kemudian mengungkap bahwa ia telah meninggalkan hadiah atas nama Noan bagi mereka yang menolak Ascendant, serta menyuruh Noan kembali sebelum keajaiban yang menyelamatkannya menghilang. Ia juga diminta memanfaatkan kekuatan dari jaringan Ascension dan mencari sosok tersebut setelahnya. Noan terbangun dari ingatan dan mimpi buruknya, masih merasakan sisa sakit kematian yang ia alami. Ia memanggil Litos, namun Ascendant itu sudah menghilang. Menyadari peringatan tentang bahaya di pusat medis 09, Noan tetap memutuskan untuk pergi meski curiga itu jebakan. Ia tidak bisa tinggal diam sementara orang-orang di sana terancam. Noan tiba di pusat medis 09 dan langsung melihat kekacauan. Serangan Corrupted datang lebih cepat dari bantuan. Talbot menjelaskan bahwa tempat itu sudah tidak aman. Sebagian orang telah dievakuasi lewat jalur samping, sementara banyak korban luka parah tertinggal. Noan membantu membersihkan Corrupted dan memeriksa para korban, tetapi banyak yang sudah tewas. Sementara yang masih hidup justru menyalahkannya karena menarik ancaman ke sana. Ia mencoba menggunakan kekuatan Ascendant untuk mengendalikan Corrupted. Awalnya bekerja, namun lama-lama kemampuan itu tidak berfungsi sama sekali. Serangan terus berdatangan tanpa henti.
Noan dan Talbot bertahan sekuat tenaga hingga akhirnya berhasil menghabisi gelombang musuh. Namun situasi memburuk ketika Talbot menerima kabar bahwa rombongan evakuasi juga diserang di jalur mereka. Di tengah tekanan itu, korupsi dalam tubuh Talbot mencapai ambang batas. Ia memohon bantuan sambil menyesali keputusannya. Sebelum akhirnya berubah menjadi corrupted, tanpa pilihan lain, Noan terpaksa membunuhnya. Noan berjalan sendirian meninggalkan medan yang dipenuhi red tide dan darah. Sementara tangisan para penyintas bergema di kejauhan, ia sempat ingin mengejar kelompok yang mundur. Namun menyadari kehadirannya justru bisa membawa bencana, sehingga memilih pergi. Tubuhnya rusak parah, armor hancur, bagian mekanis terbuka, dan cairan vital terus mengalir. Dalam kondisi sekarat, ia dihantui pertanyaan tentang langkah selanjutnya. Ingatan tentang percakapannya dengan Field muncul, mengingatkan impian masa kecilnya. Ingin hidup mandiri, membantu orang lain, bahkan menjadi pahlawan yang mengubah dunia. Namun kini ia menyadari kenyataan pahit. Pilihannya telah membuatnya gagal, bahkan menyakiti orang-orang yang ingin ia lindungi. Ia teringat pada kepercayaan Talbot dan Rahel terhadapnya, serta bagaimana ia mengabaikan pilihan yang mungkin menyelamatkan segalanya. Pertanyaan pun muncul, apakah ia akan mengulangi kesalahan yang sama? Pada akhirnya, Noan memutuskan untuk tetap maju. Demi mengubah sesuatu, ia rela melepaskan mimpinya dan bahkan mengorbankan dirinya, lalu melangkah masuk ke hutan gelap. Noan sempat meragukan pilihannya. Jika ia mengikuti jalan para Ascendant, itu berarti menerima dunia yang mengorbankan yang lemah. Ia menyadari bahkan Rahel yang bekerja dengan pihak berkuasa pun akhirnya terikat dan menyakiti orang-orang yang ia lindungi. Menolak jalan itu, Noan mencoba terus maju, namun menyadari dirinya masih diburu. Ia tidak berani berhenti karena takut anomalinya lepas kendali dan melukai orang lain. Ia berniat menghilang ke kegelapan dan mengakhiri segalanya sendirian. Namun tiba-tiba tembakan menghentikannya. Suara dari belakang memperingatkannya untuk berhenti, mengira Noan hendak bergabung dengan Ascendant. Menyadari situasinya, Noan akhirnya menyerah. Ia berhenti berlari dan melepaskan pelindung dadanya. Noan berhenti dan menerima nasibnya dengan pasrah, bahkan menantang penembak untuk tidak ragu menembaknya. Ia merasa jiwanya sudah mati, meninggalkan mimpinya, dan siap menyerahkan hidup pada orang di depannya. Namun penembak itu adalah Sikikan. Tidak langsung menembak, ia mengenali Noan sebagai konstruk yang kehilangan ingatan dan mulai menanyainya tentang kejadian di pusat medis 09. Sikikan menjelaskan bahwa misinya adalah menyelidiki Ascendant dan desertir, serta menyebut adanya laporan tentang seseorang yang bekerja sama dengan Ascendant. Noan mengakui kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah dirinya, lalu mulai menceritakan perjalanan yang telah ia alami. Sikikan memastikan bahwa Noan pernah dijadikan bagian dari Ascendant tanpa kehendaknya. Meski begitu, Noan tetap merasa bersalah dan tidak layak dimaafkan karena anomali dalam dirinya berpotensi melukai orang lain kapan saja. Ia sempat berencana mencari Ascendant untuk mendapatkan cara mengendalikan kekuatan tersebut. Namun Sikikan menolak jalan itu dan menawarkan alternatif. Pergi ke Babilonia,
di mana para peneliti bisa mencoba memperbaiki anomali Noan, ia menegaskan bahwa Noan masih memiliki pilihan, mengambil kesempatan untuk diselamatkan, atau mati sebelum berubah menjadi ancaman. Noan diliputi keraguan, ia mempertanyakan apakah meninggalkan peluang memperoleh kekuatan demi melakukan hal yang benar justru berarti menyerah. Dan Sikikan menegaskan bahwa memilih kekuatan dari Ascendant adalah bentuk pengkhianatan terhadap mereka yang telah mati akibat penderitaan dunia ini. Saat ditanya, Noan menegaskan pendiriannya. Ia menolak sistem penyaringan Ascendant dan percaya setiap manusia berhak hidup tanpa dinilai kelayakannya. Karena itu Sikikan memintanya mempercayai kemajuan manusia. Meski lambat, perubahan tetap mungkin dicapai tanpa mengorbankan kemanusiaan. Percakapan itu membuat Noan mengingat pesan yang pernah ia tinggalkan, tentang tidak ingin menolak undangan dan suatu hari menjelaskan dirinya setelah mendapatkan kembali ingatannya. Menyadari hal itu, serta dorongan dari keyakinan terdalam, Noan akhirnya mengambil keputusan. Dengan segala keraguan yang masih tersisa, ia memilih untuk percaya dan menerima jalan tersebut. Ikut bersama Sikikan menuju Babilonia. Noan yang sudah terluka parah berusaha mendekat, namun tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Litos. Dalam kondisi kritis, Noan mencoba menghentikannya, sementara Sikikan bersiap menghadapi ancaman baru itu. Litos tidak banyak menjelaskan, hanya menyebut Grey Raven dan menunjukkan sikap bermusuhan. Ia menyerang Sikikan, namun serangan itu segera dihadang oleh Lucia yang datang tepat waktu. Lucia mengenali Litos sebagai Ascendant yang terkait dengan Ravek meski wujudnya kini berbeda. Percakapan singkat terjadi. Litos mengaku telah menemukan cara hidup berdampingan dengan manusia dan tidak lagi membutuhkan korban. Sementara Lucia menolak mempercayainya dan tetap berusaha menghentikannya. Litos sendiri mengisyaratkan keberadaan burung bangau kertas miliknya, sumber kekuatan ilusi yang ia gunakan. Saat pertarungan dimulai, Litos dengan mudah menghindari serangan dan mengacaukan modul visual Lucia serta serangan Sikikan menggunakan ilusi. Mayat-mayat semu muncul dari tanah, dan sebuah entitas mekanis raksasa berbentuk ular menciptakan ruang ilusi yang mengangkat Litos bersama Noan. Dalam kekacauan tersebut, Litos memilih mundur tanpa melanjutkan pertarungan. Ia menegaskan tidak berniat membunuh mereka saat ini, lalu menghilang sambil membawa Noan, meninggalkan pesan singkat sebelum pergi. Campur tangan Litos membuat Noan terlempar ke kondisi antara siksaan dan kelahiran kembali, terjebak dalam mimpi panjang yang terasa seperti menjalani seluruh hidupnya berulang kali. Dalam kegelapan, ia dihantui suara, kenangan, dan bayangan kematian yang terus menariknya ke lautan merah, seolah ia terus kehilangan ingatan dan memulai kembali dari awal. Di tengah siklus itu, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak menyesal, meski ingatannya tentang kejadian setelah dijatuhkan dari kereta masih terputus. Perlahan, mimpi itu berubah menjadi ilusi masa lalu. Ia bertemu kembali dengan Field, ibunya, dan Rahel. Mereka berbicara seolah semuanya masih hidup, menyinggung pilihan Noan dan kegagalannya. Noan yang hancur mempertanyakan apa yang harus ia lakukan tanpa mereka, memohon jawaban. Field menyuruhnya bangun, namun Noan ragu, menganggap semuanya hanya mimpi dan berharap keadaan akan membaik jika ia sadar. Tapi jawaban ibunya menghancurkan ilusi itu. Apa yang ia lihat sebagai mimpi justru bukanlah kebohongan, menyadarkannya secara paksa dari keadaan tersebut. Noan terbangun dalam kegelapan dengan tubuh penuh luka dan rasa sakit hebat di dada. Ia segera menyadari bahwa dirinya masih hidup, setelah seorang konstruk muda menjelaskan bahwa ia selamat secara ajaib, tertahan tali saat jatuh dan terlindungi oleh kunang-kunang mekanisnya, meski tetap mengalami banyak cedera serius. Konstruk tersebut mengungkap bahwa ia menyelamatkan Noan atas perintah seorang pemimpin yang merasa para bangsawan ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya. Meski belum bisa membantu secara terbuka, pemimpin itu memastikan pengorbanan semua orang tidak akan sia-sia dan menjanjikan perubahan di masa depan. Ia juga menyampaikan filosofi bahwa perjalananlah yang memberi makna, bukan hasil akhir. Sebelum berpamitan, sebelum pergi, ia memperingatkan bahwa Ashlar mungkin akan mengetahui Noan masih hidup, sehingga identitasnya disamarkan dan informasi tentangnya ditutup rapat. Setelah itu, Noan yang lemah hanya bisa mengucapkan perpisahan singkat, lalu kembali tertidur.
jatuh ke dalam mimpi sekali lagi. Noan terus dihantui mimpi buruk berulang. Badai salju, tubuh-tubuh hancur, dan dirinya yang terus dikejar lalu jatuh ke rawa merah. Dalam mimpi itu, ia tak berdaya. Bahkan ketika memiliki sayap, ia tetap tidak bisa terbang dan akhirnya selalu terseret ke jurang. Siklus mimpi dan terbangun ini berlangsung lama, membuat batas antara mimpi dan kenyataan semakin kabur. Seiring waktu, Noan justru mulai menemukan kenyamanan dalam mimpi buruknya. Karena di sana ia merasa hanya dirinya yang mati sementara orang lain masih hidup, ia pun terjebak dalam kondisi setengah sadar, membiarkan tubuhnya terbaring lemah sambil terus melarikan diri ke dunia mimpi. Perlahan, suara kehidupan di bangsal, tangisan bayi, kehadiran orang lain, dan perhatian dokter, membawanya kembali ke realitas. Ia menyadari telah menghabiskan waktu terlalu lama dalam keputusasaan, lalu memaksa dirinya bangkit dan mencari kabar tentang Aslam. Dari staf pangkalan, ia mengetahui cerita resmi bahwa tragedi Aslam adalah kerusuhan yang dipicu kru kargo, dengan seorang pengkhianat yang membocorkan rencana mereka, namun identitas pengkhianat itu simpang siur. Ada yang menyebut Asad, sementara yang lain menyebut Noan sendiri. Mendengar dirinya dituduh sebagai pengkhianat dan melihat bagaimana kebenaran diputarbalikkan, Noan hanya terdiam. Para staf pergi sambil bercanda tentang situasi itu, meninggalkannya sendirian dalam dingin, berusaha mengumpulkan sedikit kehangatan di tengah kenyataan yang semakin pahit. Noan kembali bermimpi berada di gerbong kosong bersama sosok masa lalunya seperti Shauna, Rahel, dan ibunya. Mereka berbincang tentang kondisi terkini. Kru kargo mulai pulih, namun Noan tidak bisa kembali karena masih diburu Ashlar. Dilanda keraguan, Noan mempertanyakan arti perjuangan mereka jika semua orang yang ia lindungi telah tiada. Bahkan sempat ingin menyerah dan menyusul mereka, namun Rahel mengingatkannya bahwa ia masih punya tujuan. Field kemudian memberi petunjuk bahwa dirinya berada di kota 074. Menunggu Noan, meski begitu, Noan tetap ragu apakah itu nyata atau hanya ilusi, karena batas antara mimpi dan kenyataan semakin kabur. Noan terus meragukan realitas hingga tanpa sadar melukai dirinya sendiri, membuat dokter pangkalan menegur dan mengingatkannya bahwa sudah hampir 1 tahun sejak ia dirawat. Namun luka fisik dan mentalnya belum sepenuhnya pulih. Dokter bahkan menyarankan bantuan psikiater karena kebiasaannya memastikan apakah ia sedang bermimpi atau tidak. Selama waktu itu, Noan bertahan hidup dengan melakukan berbagai pekerjaan serabutan di pangkalan, dari pekerjaan ringan hingga tugas berat. Tanpa mempedulikan imbalan, kerja kerasnya membuatnya dianggap berguna oleh pihak pangkalan, namun juga menimbulkan kecemburuan dan cibiran dari staf lain yang menganggapnya aneh dan mengambil kesempatan kerja orang lain. Melihat kondisi ini, dokter menanyakan rencana masa depan Noan dan menegaskan bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti itu. Ia juga menyinggung kemungkinan untuk kembali ke tempat asalnya, tetapi Noan tetap ragu dan tidak memberikan jawaban pasti. Pada akhirnya, Noan memutuskan untuk pergi keesokan harinya, memilih melanjutkan jalannya sendiri daripada terus terjebak di pangkalan. Dokter menerima keputusan itu, mengingatkannya untuk mengambil gaji yang tersisa dan menjaga dirinya, sementara Noan mengucapkan terima kasih sebelum bersiap meninggalkan tempat tersebut. Noan meninggalkan pangkalan seorang diri dan bergabung dengan para pemulung, menempuh perjalanan panjang antar kota menuju kota 074, tempat Field terakhir diketahui. Perjalanannya berlangsung perlahan, mengikuti arus kelompok demi kelompok yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Di tengah perjalanan, ia bertemu kembali dengan Bella, yang ternyata juga tidak bisa kembali ke pangkalannya. Setelah mengetahui kebohongan tentang sosok yang selama ini ia anggap keluarga, Bella kini memutuskan untuk mencari ibunya yang masih hidup, meski tidak tahu keberadaannya. Sementara itu, Noan tetap berpegang pada tujuannya menuju kota 074. Menyadari bahaya perjalanan sendirian, Bella mengajak Noan untuk berjalan bersama, dan ia menerimanya. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Noan berusaha memutuskan diri dari masa lalunya, bahkan mengaku tidak memiliki nama. Namun saat Bella menyinggung pentingnya kenangan, Noan akhirnya memilih menggunakan nama Shrek, julukan yang pernah diberikan ibunya. Dengan masing-masing membawa luka, rasa kehilangan, dan rahasia yang belum terungkap, keduanya sepakat melanjutkan perjalanan bersama. Dua orang yang sama-sama meninggalkan masa lalu, kini melangkah menuju kota 074.
Selama 25 hari perjalanan bersama, Noan atau Shrek mulai menyadari emosi belum sepenuhnya mati ketika ia kesal karena terus diminta Bella menggambar potret ibunya dari ingatan. Ia merasa tujuannya adalah menuju kota 074, bukan menghabiskan waktu menggambar tanpa hasil jelas. Bella tetap bersikeras karena tidak memiliki foto ibunya, dan menganggap Noan mampu menggambar berdasarkan apa yang pernah dikatakan Rachel. Namun, deskripsi Bella yang berlebihan dan tidak konsisten justru membuat Noan semakin frustrasi, karena ia sendiri sudah lama tidak menggambar dan merasa tidak mampu memenuhi permintaan itu. Meski sempat ingin menyerah dan berhenti menggambar sepenuhnya, Bella terus mendorongnya, mengingatkan bahwa ia berutang padanya dan bahwa Rachel ingin ia tetap menggambar. Dengan keyakinan bahwa usaha bisa mengalahkan bakat, Bella memaksa Noan untuk terus mencoba memperbaiki gambar tersebut. Oke. Setelah 50 hari, Noan akhirnya berhasil menyelesaikan potret yang memuaskan Bella, meski ia kesal dengan cara Bella mendeskripsikan wajah ibunya yang membingungkan. Tapi hasil itu membuktikan bahwa ia masih mampu menggambar. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sebagai bagian dari kelompok pemulung, saling membantu mencari persediaan dan informasi. Keduanya jarang membicarakan masa lalu, menyimpan luka masing-masing, dan hanya berbicara seperlunya. Seiring waktu, mereka mulai lebih sering berinteraksi lewat hal sederhana seperti buku, meski selera mereka berbeda. Waktu terus berlalu hingga Noan tumbuh menjadi pemuda, namun kondisi mentalnya tidak membaik. Ia masih dihantui mimpi buruk dan kebiasaan melukai dirinya sendiri. Bella berusaha membantunya, bahkan memberinya kacamata pelindung agar ia tidak terus menggaruk lukanya. Karena takut tenggelam dalam mimpi, Noan mulai menghindari tidur, yang membuat kondisi fisiknya menurun hingga sering kelelahan dan pingsan saat perjalanan. Bella terpaksa mengawasinya dan memaksanya beristirahat, meski Noan sendiri hanya berpura-pura tidur demi menenangkannya. Perjalanan panjang mereka terus berlanjut, melewati reruntuhan dan tempat-tempat sepi, sambil mencari tanda-tanda kehidupan di dunia yang semakin kosong. Pada suatu malam musim panas, saat melihat kunang-kunang di hutan, Noan teringat kembali melodi lama dari masa lalunya. Dari situ, ia mulai menggunakan kunang-kunang mekanik itu sebagai jangkar untuk menahan diri tetap berada dalam kenyataan, hingga akhirnya menemukan sedikit kelegaan dari siksaan mental yang selama ini menghantuinya. Menjelang tiba di kota 074, Bella akhirnya mendapatkan petunjuk tentang ibunya. Dari staf kawasan konservasi, ia mengetahui bahwa Elena Bella pernah muncul 4 tahun lalu sebagai anggota Bumblebee, membawa seorang anak kecil yang ia selamatkan, namun anak itu meninggal karena demam pada malam yang sama. Setelah itu, keberadaannya tidak diketahui. Tetapi informasi ini memastikan bahwa ibunya memang pernah bertahan hidup. Di lokasi yang sama, Noan dan Bella mendengar berbagai kabar tentang kondisi Aslam. Setelah tragedi besar itu, Jamilah mengambil alih kendali dan mulai menstabilkan keadaan dengan membagikan jatah makanan. Sehingga meski masih sulit, tidak ada lagi korban kelaparan, kru kargo tetap bertahan dan kini dipimpin oleh Nino, yang selamat karena tidak terlibat langsung dalam tuduhan pengkhianatan. Namun, situasi politik di dalam kereta berubah drastis, pengaruh Ashlar mulai runtuh karena kejahatan dan manipulasi yang perlahan terungkap, termasuk dugaan bahwa ia membunuh bangsawan yang menentangnya dan menyalahkan kru kargo. Banyak sekutunya menjauh, dan bahkan Babilonia mulai enggan bekerja sama dengannya. Meski begitu, perdebatan muncul di antara orang-orang. Sebagian menganggap pengorbanan kru kargo lama sia-sia, sementara yang lain menegaskan bahwa tanpa pengorbanan itu, kekuasaan Ashlar tidak akan pernah melemah. Seorang kapten kru kargo menegaskan dengan keras bahwa kebebasan yang mulai dirasakan sekarang dibangun di atas pengorbanan mereka yang telah mati. Ia mengingat bagaimana kekejaman di masa lalu jauh lebih parah, dan bahwa bukti yang dikumpulkan oleh anggota inti secara perlahan menghancurkan fondasi kekuasaan Ashlar, meskipun prosesnya memakan waktu bertahun-tahun. Di sisi lain, ancaman baru mulai muncul. Ashlar kini menyebarkan gagasan tentang Ascendant dan mencoba merekrut orang melalui kotak berkah. Sementara insiden jatuhnya heterozigot, yang ada pada chapter 10, menambah ketegangan. Meski makhluk itu telah dihancurkan oleh pasukan Babilonia, kejadian tersebut dimanfaatkan Ashlar untuk propaganda,
namun justru berakhir mempermalukan dirinya di hadapan publik ketika seorang gadis bernama Sophia menyuarakan harapan akan dunia baru yang lebih masuk akal. Mendengar semua itu, Noan terdiam, teringat kembali kata-kata Ashlar tentang menyebut rusa sebagai kuda. Setelah mendapatkan informasi, Noan dan Bella tiba di kota 074 lebih dulu dan menunggu kereta di stasiun. Bella dipenuhi penyesalan tentang masa lalu dan kemungkinan menemukan ibunya lebih cepat. Namun Noan mengingatkannya untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Saat kereta hampir tiba, Noan memutuskan berpisah sementara, menyuruh Bella memprioritaskan pencariannya. Ia kemudian pergi, dengan kesepakatan untuk bertemu kembali di base Selatan 3. Noan meninggalkan stasiun dan menembus hutan kota 074 yang diselimuti kabut, menyusuri kembali jalur lama yang pernah ia lewati saat masih bersama kru kargo. 7 tahun telah berlalu sejak Field menghilang, dan kali ini ia kembali dengan pemahaman baru. Mengikuti rute yang dulu ditandai oleh Rahel setelah sebelumnya selalu gagal menemukannya karena terhalang misi. Kenangan masa lalu kembali menghantuinya, saat ia bersikeras mencari Field sendirian, namun dihentikan oleh Rahel. Perdebatan mereka memanas ketika Noan menolak memaafkan orang-orang yang tidak membantu, hingga Rahel menamparnya dan menegaskan bahwa mengejar Field tanpa menghadapi akar masalah hanyalah pelarian. Ia dipaksa melihat bahwa kehilangan yang terjadi bukan sekadar kesalahan individu, melainkan bagian dari masalah yang lebih besar. Namun Kapten Shauna kemudian menenangkannya serta memberi sudut pandang berbeda. Ia menjelaskan bahwa manusia memiliki batas dan ketidaksempurnaan, serta tidak semua orang mampu bertindak sesuai harapan. Noan tidak harus memaafkan, tetapi ia harus memahami bahwa tujuan bersama lebih besar dari kebencian pribadi. Dari sana, Noan belajar untuk mempercayai bagian terbaik dari seseorang, seperti dedikasi Rahel terhadap mimpinya, meskipun orang itu tidak sempurna. Kenangan lain tentang Rahel, Shauna, dan Nino pun saling terhubung, membahas bagaimana masa lalu dan penyesalan tidak seharusnya dibuang. Luka dan pengalaman adalah bagian penting untuk menentukan arah ke depan, karena tanpa itu, kesalahan yang sama hanya akan terulang. Di tengah hutan, Noan akhirnya memahami bahwa semua yang mereka tinggalkan, penyesalan, kebencian, pilihan, dan mimpi, telah membentuk dirinya. Ia memilih untuk membawa semua bersamanya, menjadikan kenangan itu sebagai cahaya yang menuntunnya melangkah maju. Noan tiba di sebuah lapangan di kota 074 saat cuaca mulai berubah. Angin membawa aroma hujan. Ia memasuki area yang kini dipenuhi gulma dan bunga liar, memanggil Field sambil menelusuri jejak masa lalu yang perlahan kembali dalam ingatannya. Ingatan itu membawanya 7 tahun ke belakang, saat konvoi kru kargo terpaksa mengambil jalan memutar. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh Corrupted. Bancroft menghentikan truk untuk melindungi muatan, sementara Rahel memutuskan mundur demi menyelamatkan konvoi. Pertempuran berlangsung sengit, menyebabkan banyak kerusakan. Sementara Field diam-diam bersembunyi di dalam kargo. Setelah pertempuran, dalam kekacauan dan tekanan situasi, Field tertinggal dan terkubur di bawah puing-puing. Rahel, demi menutupi kesalahan dan menjaga situasi, membuat keputusan kejam yang berujung pada ditinggalkannya Field. Kembali ke masa kini, Noan menemukan sisa-sisa pertempuran yang masih tertinggal. Pecahan senjata, cangkang peluru, dan puing-puing Corrupted. Ia menyadari bahwa melangkah lebih jauh berarti menghadapi kenyataan pahit tentang kemungkinan nasib Field. Ingatan terakhir memperlihatkan Field yang terbangun sendirian di kebun yang hancur, dikelilingi kegelapan dan Corrupted. Dalam kondisi melemah, ia akhirnya menerima nasibnya, mengucapkan perpisahan kepada Noan sebelum hidupnya berakhir di bawah langit gelap. Noan kemudian mencapai lokasi itu, sebuah kebun yang telah rusak, hampir seluruh pohonnya mati kecuali satu pohon yang masih berbunga. Saat kelopak bunga jatuh tertiup angin, Noan berdiri di sana, menyadari kebenaran yang selama ini ia cari. Setelah 7 tahun pencarian, Noan akhirnya menemukan bukti terakhir di kebun yang sunyi. Sisa kain yang tersangkut di dahan, menyerupai shawl Field. Ia menyadari bahwa harapannya selama ini hanyalah ilusi, dan bahwa Field memang telah tiada. Di hadapan satu-satunya pohon yang masih berbunga, Noan merenungkan siklus kehidupan, kematian yang menjadi awal bagi kehidupan baru. Ia bertanya dalam diam, seolah berharap Field bisa menjawab melalui alam.
namun yang ia terima hanyalah hembusan angin dan kelopak bunga yang jatuh ke tangannya. Dengan itu, Noan akhirnya menerima kenyataan, ia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan perpisahan, sesuatu yang selama ini tidak mampu ia lakukan. Ia mengenang bagaimana Field telah mengubah hidupnya, memberinya arah dan kehangatan di masa-masa paling gelap, hingga akhirnya menjadi alasan ia terus bertahan hidup. Dalam momen itu, Noan memahami bahwa kematian tidak menghapus makna seseorang. Mereka tetap hidup dalam kenangan dan pengaruh yang mereka tinggalkan. Dengan hati yang berat namun tegar, Noan mengucapkan terima kasih dan perpisahan terakhir kepada Field. Noan menunggu di pangkalan selatan 3 sambil membaca manga, menggunakan bunga pir sebagai penanda, tanda ia telah berdamai dengan masa lalunya. Bella datang membawa kabar. Ibunya, Elena Bella, telah meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan jurnal berisi harapan akan dunia yang lebih baik setelah pemberontakan. Bella terpukul, tetapi berusaha menahan emosinya dengan menyangkal arti air mata. Noan menanggapi dengan sudut pandang berbeda, menolak keyakinan lama bahwa kesedihan harus ditekan. Percakapan mereka berubah menjadi perdebatan tentang mimpi, kenyataan, dan cara menghadapi penderitaan. Bella cenderung realistis pahit, sementara Noan masih mempertahankan makna dalam perjuangan dan cerita. Mereka juga saling menyinggung masa lalu masing-masing. Bella mempertanyakan identitas asli Noan, sementara Noan menolak membahasnya. Keduanya sadar mereka sama-sama menyimpan luka dan rahasia, serta belum benar-benar berdamai dengan masa lalu. Saat pembicaraan buntu, Bella mengajak Noan mempertimbangkan masa depan. Kembali ke Aslam atau terus berjalan bersama. Noan menolak kembali karena situasi masih berbahaya. Bella memutuskan tinggal sementara di kota 074 sebelum menentukan langkah berikutnya. Meski diliputi kehilangan, keduanya memilih untuk terus melangkah, menerima bahwa titik terendah mereka sudah terjadi, dan satu-satunya arah yang tersisa adalah maju. Noan berbicara pada proyeksi Red Riot, mengenang Bella sebagai sosok yang menemukannya saat ia benar-benar tersesat dan menemaninya sepanjang perjalanan. Ia mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus penyesalan karena mereka tidak pernah benar-benar saling membuka diri. Kini, semuanya terasa terlambat. Orang-orang yang ia sayangi seperti Rahel, Field, Shauna, Nino, dan lainnya telah pergi, meninggalkan dirinya sendirian dengan kenangan. Ingatan kemudian beralih ke pertemuannya dengan Kapten Mike, yang memberinya kabar tentang kematian Nino serta mengembalikan barang-barang lamanya, pedang, desain senjata dari Rahel, jurnal Field, dan manga miliknya. Dari sana, Noan juga mengetahui bahwa Ashlar akhirnya tumbang dan kondisi Aslam perlahan membaik, seolah membuktikan bahwa semua pengorbanan di masa lalu tidak sia-sia. Setelah berpisah dengan Bella, ia memilih melanjutkan hidup dengan caranya sendiri, belajar bertahan, mempelajari keterampilan medis dasar, dan akhirnya bergabung dengan Forsaken sebagai pedagang. Di tengah bencana Red Tide yang terus merenggut nyawa, ia menyaksikan bagaimana orang-orang tetap berjuang tanpa menyerah, mengingatkannya pada semangat kru kargo dahulu. Dari semua itu, Noan akhirnya memahami makna pilihannya di masa lalu. Ia tidak mengkhianati siapapun ketika menolak jalan lain. Ia hanya membuat keputusan yang sama seperti mereka yang telah berkorban, menyerahkan masa depan kepada orang lain. Pengorbanan, kematian, dan kenangan bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan bagian dari rantai yang menyalakan harapan, seperti nyala kecil yang cukup untuk memicu perubahan besar. Dengan kesadaran itu, Noan akhirnya menerima segalanya, bahwa ia telah dicintai dan juga mencintai, bahwa hidup dan mati memiliki makna dalam keberlanjutan dunia. Saat ia membuka mata, semua ingatan telah kembali, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi tersesat. Noan terbangun dengan kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih, modul visualnya masih dalam proses kalibrasi dan bingkainya mengalami kerusakan. Meski demikian, ia segera berdiri dan menyadari bahwa tempat itu terasa familiar. Sebuah benteng milik Litos yang menyerupai mercusuar, tempat ia pernah dibawa sebelum kehilangan ingatan di masa lalu. Menyadari kali ini ingatannya masih utuh, Noan segera berusaha keluar, namun saat mencapai ujung terowongan, ia disergap oleh Corrupted yang tiba-tiba bangkit. Ia berhasil menghindar dan melawan mereka,
Tepat saat Litos muncul dan mengungkapkan bahwa ia tidak seharusnya bangun sekarang karena dirinya sedang sibuk menangani pasukan atas perintah tuannya. Litos mencoba menghentikan Noan dan memintanya tetap di tempat. Tetapi Noan menolak dan mengejarnya. Jalan keluar terhalang oleh banyak koruptet, memaksanya naik ke tingkat atas mercusuar sambil terus bertarung. Sepanjang perjalanan, gelombang koruptet terus bermunculan, bahkan mengejarnya dari bawah seperti tanpa henti. Litos kembali memperingatkan Noan untuk berhenti. Namun karena diabaikan, ia mulai menyerang langsung dengan menekan main Noan, berusaha menghancurkan seperti sebelumnya. Meski tertekan, Noan bertahan dan menegaskan bahwa ingatannya kini telah kembali, bukan hanya masa lalu, tetapi juga pengalaman bertarung melawan Litos. Ia menolak untuk terus dikendalikan, mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi berikutnya. Garas no yurikago de nemurou. 幸せな夢を作ってあげるから。だが目覚める方法はもう知っている。ごめんなさい。一人で閉じ込められて寂しかったよね。友達を連れてきたよ。これはベストコンビだ。いい子にしてて。これはあなたのため。換気ダクトと本棚はベストコンビだよ。開けたら脱出できる。これはベストコンビだ。あなたが攻撃されるのはもう見たくない。あなたを守りたかったの。行かないで。ここを離れないで。大丈夫だ。大丈夫だ。夜も遅いから寝よう。ここに残ろう。あなたも彼らと同じようになりたいの。彼らの罪を清算し、いけない。悪い子にはお仕置きだ。あの日、あなたは恩師を裏切った。彼女の犠牲を無駄にした。ああ。でも彼女は見習うなだとさ。じゃあ僕のことは、あなたを救ってずっと見守っている僕のことも裏切るの？ドアが開いた。早くここから離れよう。大丈夫だ。大丈夫だ。あなたの人生はいつも無力感に追われて逃げているの。僕のプレゼントを拒んではダメ。ならいいものをくれよ。いつまで逃げれば自分の罪と向き合う。大丈夫だ。
いつまで逃げれば自分の罪と向き合えるの？大丈夫だ。極寒の中、弾春が咲き誇る。過去の記憶の中で永遠にさまよう。母さん、その方向は出口なのか？ノアン、元気で成長して末日のサバイバーとしてあなたが思うように生きてほしい。レイチェル隊長、どんな未来を望んでいても私を真似るなよ。これが私たちが長年望んできた結果なのだとしたら、あんまりにもひどい。死は生きた証であり、灰は私たちは偽りではないと証明してくれるから、新たなるものは雑草から生まれる。私にとってこれが腐って蛍になるのは、見て。大丈夫、生存者はまだいるからね。シュレック、さようなら。元気でね。さようなら。ノアン、さようなら。絶対生き抜けよ。それじゃあな、ノアン。さようなら。さようなら、ノアン。さようなら。さようなら。さようなら。Namun kali ini, selamat tinggal, bukan hanya perpisahan. Ini adalah bukti bahwa kalian semua pernah berada di sisiku. Bahkan sekarang, aku tidak bisa melepaskan penyesalan masa laluku dan berdamai dengan diriku. Yah, tapi aku juga bukan orang suci. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Bekas luka ini adalah bagian dari diriku kan? Jadi aku akan membawanya bersamaku dalam perjalanan ini. Meskipun masih banyak hal yang tidak bisa aku ubah, penyesalan baru yang membuatku meronta, menangis, bahkan membenci diriku sendiri. Aku tahu aku merasa sakit hati karena aku masih peduli. Jadi kurasa tidak harus melupakan semuanya kan? Kunang-kunang terbang di sekeliling, seolah merespon dengan cahaya yang berkedip-kedip. Semua kenangan bagaikan kunang-kunang, cahayanya memandu jalan menembus kegelapan,
Dia menyenandungkan lagu dari masa kecilnya, melambaikan tangan pada lampu dan berbalik menghadap dunia nyata. Dunia yang penuh kesedihan serta kegembiraan. Dia bisa mendengar suara angin laut dari mercusuar di ujung lampu, kebebasan ada di depan matanya. Lima belas menit kemudian, Noan berhasil selamat setelah melompat dari puncak mercusuar ke laut untuk menghindari kepungan Corrupted. Dalam kondisi luka parah dan tubuh hampir hancur, ia dengan susah payah merangkak ke dermaga dan memulihkan napasnya. Ia menyadari ini sudah ketiga kalinya ia nyaris mati. Sesuatu yang hanya bisa ia lalui karena dirinya seorang konstruk. Meski kelelahan dan terluka, Noan menolak beristirahat. Ia memaksakan tubuhnya bangkit, mengambil senjatanya, dan kembali bergerak. Dengan tekad kuat, ia berlari lagi, sadar bahwa Litos masih berkeliaran dan akan terus membahayakan orang lain jika tidak dihentikan. Sementara itu, Litos kembali ke wujud kursi mekaniknya, dikelilingi puluhan konstruk yang telah dilumpuhkan. Ia menghadapi Sikikan, mencoba membujuk untuk bergabung, bahkan menawarkan untuk mengubahnya menjadi konstruk, namun Sikikan jelas menolak. Percakapan mereka mengungkap sisi lain Litos. Ia mengaku pernah ingin hidup berdampingan dengan manusia, namun gagal dan justru menyakiti lebih banyak orang. Meski begitu, ia tetap percaya bahwa Ascendant adalah satu-satunya cara menyelamatkan umat manusia dari kehancuran akibat virus Vanishing. Walau harus melalui penyaringan kejam, Sikikan menentang pandangan itu. Yakin bahwa manusia masih bisa bertahan dan menang tanpa harus menjadi seperti mereka. Di tengah dialog, Sikikan diam-diam mencoba mencari celah dan mengirim sinyal bantuan. Sementara Litos terus menekan secara psikologis dan ideologis, ia juga mengungkap asal-usul Paper Crane sebagai kursi mekanik yang telah berubah menjadi alat penyiksaan akibat masa lalunya. Namun perdebatan berujung pada konfrontasi. Litos menolak harapan manusia sebagai ilusi dan mulai menyerang, memanipulasi virus Vanishing menjadi paku-paku mematikan yang menghujani Sikikan. Tepat saat serangan itu hampir mengakhiri segalanya, petir dan guntur tiba-tiba menyambar dari langit. Noan tiba tepat waktu, menggunakan framenya yang rusak sebagai perisai untuk menahan serangan Litos dan melindungi Sikikan. Ia langsung menentang pandangan Litos, menegaskan bahwa harapan bukan ilusi, melainkan hasil dari pengorbanan dan penderitaan manusia. Litos kembali mempertanyakan pilihannya, namun Noan dengan tegas menolak konsep penyaringan dan dunia tanpa kebebasan. Ia tidak ingin hidup dalam kendali Ascendant atau melihat kebahagiaan palsu yang dipaksakan. Meski Litos memperingatkan bahwa tanpa kekuatan Ascendant ia tak akan mampu menyelamatkan siapapun, bahkan akan ditolak dan dicurigai oleh Babilonia, Noan tetap menerima risiko itu. Ia memilih tetap menjadi dirinya sendiri, meski harus disalahpahami atau dikhianati. Mengingat keraguan masa lalunya, kini Noan yakin pada jalannya, menegaskan bahwa mimpi serta masa depan yang diinginkan tetap ada di balik kegelapan, dan harapan akan menang untuk mewujudkannya. Noan melancarkan serangan langsung ke Litos. Benturan pedang dan lengan logam memicu percikan api hingga membakar sekitar. Ia memanfaatkan momentum untuk menyerang leher. Namun Litos justru menangkap pedangnya dengan tangan kosong hingga tertusuk dan mengeluarkan cairan vital. Alih-alih melawan, Litos berhenti dan menerima hasil pertarungan. Ia mengakui pilihan Noan, bahkan mempersilakannya pergi, sambil menyatakan keyakinannya bahwa Noan suatu hari akan kembali mencari kekuatan darinya. Litos kemudian mengarahkan pedang itu ke tubuhnya sendiri, seolah pasrah pada kematian. Namun sebelum segalanya berakhir, suara misterius memerintahkan Paper Crane untuk membawa Litos pergi. Mekanisme itu segera menyelimuti Litos dan mundur. Noan mencoba mengejar, tetapi terhalang medan kekuatan tak terlihat. Sosok Vonnegut muncul sejenak, menyatakan eksperimen telah selesai dan memberi isyarat bahwa pertemuan mereka belum benar-benar berakhir. Tak lama, Lucia datang bersama bala bantuan. Ia dan Sikikan memastikan situasi pasukan, yang sebagian besar terluka namun berhasil dievakuasi. Saat mereka bersiap mundur, kondisi Noan yang sudah diambang batas akhirnya runtuh. Setelah menahan luka dan infeksi, ia tersenyum singkat sebelum pingsan. Setelah pertempuran,
Mereka mengevakuasi para korban dan membawa yang terluka ke ruang karantina sebelum kembali ke Babilonia dengan pesawat angkut. Dalam perjalanan, Lucia meninjau hasil misi. Meski banyak desertir berhasil ditangkap, pergerakan melawan Ascendant gagal berkembang, bahkan muncul dugaan bahwa permintaan bantuan dari pusat medis hanyalah pengalihan. Komandan menegaskan bahwa prioritas mereka tetap menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Lucia kemudian memperhatikan Noan di ruang karantina, merasa wajahnya familiar. Komandan juga memiliki firasat yang sama, namun mengakui bahwa orang yang mereka pikir sudah lama mengorbankan diri. Mereka juga membahas kondisi Bianca yang kritis, serta kekuatan musuh yang belum sepenuhnya terungkap. Tak lama, Noan siuman, meski tubuhnya lemah dan tingkat infeksi tinggi, ia dipaksa tetap terjaga agar mindnya tidak menyimpang. Saat ditanya tentang ingatannya, Noan memastikan semuanya telah kembali. Ketika diminta menyebutkan namanya, ia sempat ragu antara identitas Shrek yang selama ini ia gunakan untuk bersembunyi, dan nama aslinya yang membawa seluruh luka masa lalu. Namun kali ini ia memilih menghadapi semuanya. Dengan tekad baru, ia memperkenalkan dirinya kembali, sebagai Noan. Dewan Sains pukul 10.21. Beberapa hari setelah tiba di Babilonia, kondisi Noan dibahas dalam Dewan Sains. Asimov menjelaskan bahwa memang terdapat anomali dalam bingkai dan mindnya. Namun itu bukan karena ia ascendant atau transcendant. Kekuatan tersebut muncul akibat koneksi khusus yang pernah dibangun oleh ascendant melalui virus punishing, dan kini tidak lagi aktif sepenuhnya. Meski begitu, risiko tetap ada. Asimov tidak dapat menjamin Noan tidak akan kehilangan kendali di masa depan. Meskipun sejauh ini ia selalu stabil selama pengujian berat, ia juga menolak saran untuk menahan Noan di laboratorium. Karena selain tidak manusiawi, Noan telah menunjukkan kepatuhan penuh selama seluruh proses pemeriksaan. Sebagai langkah pencegahan, Asimov telah menanamkan pengaman dalam dirinya dengan persetujuan Noan. Nicola menyimpulkan bahwa risiko tetap perlu diawasi, terutama jika Noan kembali berhubungan dengan Ascendant. Namun Asimov menyarankan agar untuk sementara Noan dijauhkan dari misi yang melibatkan mereka, demi mencegah komplikasi lebih lanjut. Sebagai keputusan akhir, Nicola menugaskan Noan ke skuad Dark Aris yang baru diaktifkan kembali. Sebuah tim berisi anggota bermasalah. Palma ditunjuk sebagai kapten karena dianggap paling memungkinkan. Sementara Noan belum sepenuhnya dipercaya, Lilian juga diragukan karena catatannya tidak bersih, terutama terkait insiden sebelumnya. Dengan komposisi ini, tim tersebut menjadi kelompok yang sulit dikendalikan, terutama karena keterkaitan beberapa anggotanya dengan Kurono yang kemungkinan besar masih mengincar rahasia dalam diri Noan. Udah tahu begitu masih aja disatuin. Oke. Nicola menegaskan bahwa kondisi Noan belum cukup stabil untuk kembali ke misi permukaan, sehingga ia diberi waktu istirahat sambil beradaptasi dengan tim barunya di Dark Aris. Ini sekaligus menjadi iterasi ketiga skuad tersebut, dan meski Hasen khawatir beban itu terlalu berat, keputusan tetap dijalankan karena Simon sendiri yang meminta peran tersebut, terutama untuk mencegah terulangnya kasus pembelotan. Pengawasan tidak hanya ditujukan pada Noan, tetapi juga dua anggota lain yang dianggap berisiko. Dalam situasi perang yang semakin intens, Nicola menilai pengawasan ketat tetap diperlukan. Di sisi lain, Noan sempat memberikan pandangannya bahwa aksi para agen kemungkinan hanyalah pengalih perhatian, dan bahwa Litos mungkin bukan satu-satunya pihak yang memiliki agenda tersembunyi. Hal ini mendorong rencana untuk mengirim lebih banyak tim investigasi ke permukaan. Asimov kemudian mengingat insiden saat pertama kali Noan diperiksa, ketika ia secara tidak sengaja mengira Rosa sebagai Litos, meski dianggap hanya kesalahpahaman. Momen itu menunjukkan adanya jejak atau trauma yang belum sepenuhnya hilang dalam diri Noan. Pembahasan lalu beralih ke proyek kerangka khusus, khususnya untuk Lee. Asimov menyatakan pengembangan masih terbatas, namun penelitian terhadap koneksi unik Noan berpotensi membuka terobosan baru. Meski begitu, Nicola memilih tetap memprioritaskan Lee sebagai aset yang lebih stabil, mengingat Noan masih penuh ketidakpastian. Di akhir, situasi tim Grey Raven disorot. Untuk sementara hanya tersisa Lucia dan Komandan sebagai kekuatan utama, meskipun Liv telah sadar. Setelah sesi perawatan selesai, Hippocrates memastikan kondisi Liv terus membaik, terutama migrainnya berkat bantuan perawatan dan dukungan Komandan. Ia juga mengungkap adanya kejanggalan saat Komandan bangun. Perangkat medis sempat dimodifikasi oleh pihak tak dikenal sebelum kembali normal, namun identitasnya masih misterius. Setelah Hippocrates pergi, Liv berbincang dengan Komandan dan menanyakan kabar dari misi di permukaan. Ia mengetahui tentang Noan,
orang yang diselamatkan dan kini bergabung dengan Dark Aris, Leaf menyambut kehadiran anggota baru itu dengan positif. Di akhir, Leaf menekankan pentingnya saling mengandalkan satu sama lain, bukan memikul beban sendirian, dan komandan pun menyetujuinya. Komandan bertemu Noan di luar WGA saat ia sedang mencari perbekalan atas perintah Simon. Noan membutuhkan senjata cadangan dan pelapis baju baru, namun masih belum familiar dengan prosedur di Babilonia, sehingga komandan memutuskan untuk mengantarnya ke tempat permintaan sambil berbincang. Dalam perjalanan, Noan menunjukkan bahwa ia mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, meski masih terlihat canggung saat mengamati fasilitas di sekitarnya. Di saat yang sama, Lee yang kebetulan lewat sempat melihat mereka dan merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mengira hanya salah lihat karena tidak mungkin orang yang ia pikirkan masih hidup. Namun ketika melihat lebih jelas sosok Noan yang mengganti pelapis rambut, Lee mulai menyadari kemungkinan bahwa orang itu memang benar adalah dia. Noan mencoba pelapis rambut dengan efek warna mencolok hingga staf WGA mengkritiknya jelek. Sementara komandan santai mendukung pilihannya, situasi jadi ringan sampai Lee muncul. Terkejut karena menyadari Noan masih hidup dan mengungkap bahwa dia adalah Shrek. Noan kemudian menjelaskan singkat masa lalunya, bagaimana ia menjadi konstruksi setelah insiden dengan Ascendant, membuat Lee terkejut namun tetap mengakui ia senang Noan selamat. Saat pembicaraan berlanjut, terungkap bahwa status Noan terkait Ascendant sudah mulai tersebar. Tapi Noan menanggapinya dengan tenang karena sudah terbiasa menghadapi rumor. Lee lalu pergi, sementara Noan dan komandan melanjutkan urusan mereka. Noan akhirnya memilih pelapis sederhana tanpa modifikasi, lalu mengajak komandan kembali beristirahat sambil menunjukkan kepeduliannya, sebelum mereka berdua meninggalkan tempat itu. Komandan memanggil Noan dan bertanya apakah ia menyesal datang ke Babilonia, meski mengalami interogasi, pengawasan, dan eksperimen. Noan menegaskan bahwa ia tidak menyesal karena sudah mempertimbangkan semuanya sejak awal. Percakapan berlanjut pada makna kesulitan. Noan membandingkan pilihan mereka, menekankan bahwa rasa sakit dan penyesalan adalah bukti bahwa mereka masih peduli dan memiliki tujuan. Ia memilih tetap berjalan di jalan sulit daripada menyerah demi kenyamanan. Komandan memahami hal itu. Noan kemudian berterima kasih karena telah diselamatkan. Sementara komandan membalas terima kasih karena Noan menerima ajakannya. Di persimpangan jalan, mereka berpisah menuju tujuan masing-masing, dengan langkah Noan tetap mantap tanpa keraguan. Kehidupan biasa diibaratkan seperti rumput liar, rapuh, sering diinjak, dan akhirnya membusuk, namun tetap bertahan dengan menyerap segala yang ada di sekitarnya. Meski tampak hina, itulah harga dari jiwa yang terus menyala dan tidak menyerah. Orang-orang yang memilih jalan ini digambarkan sebagai mereka yang tak mau berkompromi, rela menghadapi penderitaan bahkan kematian daripada hidup tanpa makna. Mereka menjadi seperti api kecil yang mencairkan salju, memberi arti pada dunia meski singkat. Pada akhirnya, seperti rumput liar, mereka akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Namun dengan penerimaan, dipandu oleh kenangan dan kunang-kunang yang melambangkan harapan serta cinta yang ditinggalkan. Chapter FR02, Bara di Balik Abu, selesai.